Kayak gimana tuh rasanya jadi ibu? Repot, luar biasa repot. Seru, baru pertama kali pentil lecet. Kalau menurutku mungkin bisa 2-3 kali ya normalnya. Semoga ya. suamiku nggak nonton kata-kata dokter ini ya. Kenapa? Dia yang mau, kamu yang nggak mau. Nah, ini kita mau bahas. Seru banget. Dan bukan hanya artikel, kemarin juga ada kasus tuh gara-gara lahiran, suaminya nggak mau sentuh lagi. Oh Iya, banyak. Nah, apa sih yang harus dilakukan wanita sebenarnya? Kadang aku aneh sama rumah tangga yang istriku habis melahirkan jadi aku tidak diservis. Menurutku itu salah kaprah. Karena pertama, cara mengeluarkan sperma dari pabriknya itu nggak cuman lewat alat vital wanita. Habis lahiran nggak diapa-apain istrinya sampai 8 bulan loh. Itu istrinya sengsara loh, Dok. Nggak sengsara sih, sudah pasti di luar itu. Iya. Aku berani taruhan sama siapapun aku cium kakinya deh. Cowok itu seminggu sekali aja itu masih uring-uringan, Dok. Iya lagi. Iya kan? Cukup dengan tanya dokter Richard. Adela Wulandari, teman kolabku dari masih gadis, Betul. nikah, sampai akhirnya punya anak loh. Iya, stop di situ ya, Dok. Jangan Iya. sampai janda ya. Enggak lah. Iya ya. Jadi Iya. kalau ini Stop ya. curhatnya dengan aku ya. Di situ aja ya, Dok ya. Ya amin, aku doakan kamu panjang. Amin. Punya anak yang banyak. Temen kolabku setahun sekali. Pokoknya kita kasih edukasi seksual ke Iya. masyarakat. Oke. Oke, ini anak sudah 6 bulan umurnya. cowok cewek. Cewek. Oh, sweet banget ya. Jadi lagi happy-happynya ya sekarang ya. Gila. Kesibukan? Saya menikmati sebagai ibu. Oh iya? Kayak gimana tuh rasanya jadi ibu? Repot. Luar biasa repot. Seru. Baru pertama kali pentil lecet. Luka. Itu aku baru merasakan seumur hidup baru pertama kali. ASI. Eksklusif. Oke. Itu aku baru pertama kali itu dan kemana-mana harus gendong bayi. Tapi seru kok kalau Jadi dinikmati. emak-emak seutuhnya. Betul, dasteran sampai bolong, Dok. Betul. Oh ya? Iya, dasterku bolong-bolong. Sorry aku tanya, lahirannya apa? Aku normal. Alhamdulillah. Wow, good! Good banget, artinya kamu sudah menikmati menjadi ibu yang seutuhnya, lahiran normal, menyusui, ASI eksklusif sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke. Dan kita mau kasih edukasi lagi ke masyarakat lagi. Hari ini kita mau bahas tentang edukasi seksual after birth, setelah lahiran. Kayak gimana? Adakah yang berubah? Untungnya aku sama suami berubahnya adalah jadwalnya. Biasanya mungkin biasa dilakukan setiap hari. Mungkin ya, kan beda-beda. Mungkin ada yang setiap hari, sehari 3 kali, kan ada juga kan. Dok? Sehari 3 kali ya? Ada, Dok. Oke. Dulu aku waktu pertama kali nikah gitu, Dok. Wow. So Lebih, Dok. romantic ya? Mungkin berapi-api ya itu ya, bukan romantis lagi ya. Iya, oke. Kayak, yuk langsung yuk gitu. Ternyata setiap orang tuh punya pengalaman agak sedikit berbeda-beda ya. Ada yang sehari 3 kali ya? Awal doang, Dok. Awal ya? Awal doang. Jangan terus dibayangin sampai sekarang sehari 3 kali. Udah gila apa enggak? Oke. Awal. Kalau sekarang jadi setelah lahiran? Agak berkurang ya. Agak, ya jarang banget lah. 1 hari sekali jadi berkurangnya. Sampai itu, Dok. Kayaknya Iya, enggak. Jadi Jarang, 1 minggu jarang. kurang lebih berapa kali? Seminggu sekali itu aku syukur, alhamdulillah. Oke. Di akunnya sih Terlalu problemnya. jauh. Iya. Terlalu jauh. Kalau menurutku nggak begitu sehat untuk masih usia muda kan? Usia berapa? Aku 27. Masih 27, masih terlalu jauh. Kalau menurutku mungkin bisa 2-3 kali ya normalnya. Semoga ya. suamiku nggak nonton kata-kata dokter ini ya. Kenapa? Dia yang mau, kamu yang nggak mau. Nah, ini kita mau bahas. Seru banget. Pelan-pelan kita bedah. Pelan-pelan kita bedah ya. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kita akan ngomongin seks pada waktu kehamilan. Tapi hari ini kita akan fokus seks setelah After birth. lahiran. Oke. Sensasi dulu, ada yang berubah nggak? Kalau review suami, enggak. Dia antara menyamankan hatiku atau enggak, tapi dia bilang enggak. Masih gigit-gigit aja. Tapi Masih kalau gigit-gigit saja. versi cewek, mungkin lebih ke... Karena ada trauma di bagian itu, jadi kita lebih kayak worry, takut. Jahitannya gimana ya? Kenapa ada jahitan? Oke. Jahitannya gimana ya? Akan sobek nggak ya? Gitu. Dan aku ngerasa lebih sulit masuk. Kalau Jadi kayak nggak nyaman dari awal ya? Nah, itu pintar-pintar suami. Tapi di sisi kamunya juga ada Iya, kayak ada. ketakutan dan nggak nyaman dari awal ya. Tapi Iya. kalau sudah dimasukin rasanya sama nggak? Oh, sama enak. Oh
harus Untuk months lagi, orgasmenya, apakah ada permasalahan setelah lahiran? Nggak begitu sih dok, kalau udah jalan oke. Tapi emang apa ya, membina hubungan untuk ke hubungan intimnya itu yang harus direkonstruksi ulang kayaknya. Oke. Kayak mungkin harus lebih pelan-pelan, harus lebih hati-hati. Kalau dulu mungkin dijilat model apapun tuh santai gitu. Mungkin kalau sekarang harus lebih hati-hati. Oh, kamunya di-worry. Kamunya kayak ada trauma karena ada sesuatu yang bekas luka. Dijahit? Dijahit. Oke. It's okay. Itu normal banget. Sempet worry nggak sih sebelum kamu memilih untuk kamu pilih lahiran versi yang mana? Tentu kan pasti ada pilihan kemarin mau SC atau normal ya. Sempet ada worry gitu? Sempet nggak yakin kalau aku bisa normal. Karena kalau normal tuh kan kata orang-orang ya, sebelum aku mengalami lahiran normal tuh kan orang-orang bilang harus banyak jalan katanya. Harus olahraga, gym ball, terus pijet perineum. Terus Dipijetin suami beneran itu? aku iya dong. Iya. Karena aku pas HPL. Habis pijet kayak gimana? Nah itu, suamiku yang nakal. Nah, itu. Akunya kan udah dipijit tuh kan aneh ya dok rasanya. Iya. Apalagi ditekan gitu-gitu tuh kayak, aku tuh pengen, udah ayo cepet toh. Suamiku tuh kayak, sayang tapi toh ini kan pakai tangan nih. Dia yang kayak gitu. Dia yang lebih kayak terangsang mungkin ya, mijet doang. Iya. Kalau worry-nya ya worry itu dok, kayak aku nggak yakin bisa atau enggak, karena waktu udah 7 bulan itu aku nggak kuat jalan kaki. Oh, worry kamu itu mampu atau enggak ya? Tapi di luar dari sana, Adele, banyak banget cewek ini kan yang pengennya instan nih, pengennya SC nih. Karena worry-nya bukan hal yang itu, tapi worry-nya itu adalah merusak vagina lah kita ngomongnya. Bagaimanapun juga kan bayi di situ kan keluarnya gede banget tuh. Pastinya akan jadi lebih lebar nih, pinggulnya juga akan jadi lebih longgar nih. Sensasinya juga akan berbeda nih. Ya, itu yang dirasakan. Itu sebenarnya bisa diatasin nggak sih? Kalau dari aku orang awam ya dok, kan aku bukan dokter nih. Kalau dari kedokteran mungkin ada nih caranya gimana ya kan. Kalau dari aku pribadi, pertama nurutlah kata orang tua zaman dulu pakai korset. Terserah deh kalian mau pakai korset, mau pakai kendit kek, mau apa kek, tapi dipegangin tuh bagian itunya. Karena rasanya waktu habis lahiran tuh kayak badan kita bongkar pasang gitu dok. Kayak kegeliur-geliur semua, perut rasanya kosong tapi gede kan aneh ya dok. Jadi pakai itu. Olahraga kalau sudah bisa. Oke. Kalau belum bisa jangan dipaksa. Oke. Sama senam Kegel. Oh, senam Kegel itu bisa dilakukan ya sebenarnya ya? Bisa. Dari kapan kita bisa lakukan senam Kegel itu? Dari Anda bisa kencing. Oh, dong, dok. Dan senam Kegel tuh nggak perlu datang ke gym, kita bisa kerjakan dari sambil duduk, sambil nyusui juga bisa ya sebenarnya ya? Aku lebih ke kalau lagi mandi gitu. Oke. Kalau lagi nyusuin aku nggak konsen karena enak tidur. Oke. Boleh nggak diceritain spesifik apa yang harus kita lakukan untuk senam Kegel versi Adela? Untuk ngencengin organ intim tersebut. Kalau aku nggak tahu ini sebutannya senam Kegel atau enggak, tapi yang tak baca ini sebutannya senam Kegel. Jadi kalau cewek-cewek pipis, usahakan pipisnya tuh misal 10 detik, kalian tahan 2 detik, tapi harus sampai berhenti. Oke. Tapi harus sampai berhenti ya dok. Oke, jadi pipis, tahan, pipis, batal, berhenti. pipis, batal, pipis, batal. Oke. Sebanyak mungkin. Sebanyak selama mungkin. 1 kali durasi kalian kencing. Oke, itu memperkuat otot daerah panggul ya, sehingga jadinya nanti jadi lebih kencang lagi ya. Lebih kencang sedikit, nggak yang 100%. Oke, tapi paling Tapi enggak itu pengaruh salah kok. satu usaha ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong lahiran normal, pasti nggak sih terjadi? Pasti dong ya. Apa? Terjadi pelebaran. Pasti menurutku. Pasti. Karena kan kepala bayi segede itu. Lihat deh video orang ngelahirin tuh dari lubangnya kecil segini doang, mungkin rapet gitu ya, langsung di-push sama kepala bayi yang sebegitu gedenya. Itu pasti ada perubahan menurutku. Oke, yang pertama aku appreciate banget ya, wanita itu makhluk yang luar biasa banget, yang mampu melahirkan, mau melahirkan, itu menurutku itu sudah luar biasa banget ya. Dan aku sangat appreciate mami-mami yang mau lahiran normal. Aku appreciate banget.
istriku juga lahiran normal. Wow, Nah, keren. sekarang aku akan kasih POV ini dari aku nih sebagai cowok. Karena kamu nggak akan pernah bisa ngerasain ya pasti Tuh, ya. aku kan tanya suamiku ya, Iya. yang mungkin dia menyamankan hati ya. Dan juga sebagai seorang dokter. Ya, sebagai seorang dokter dan sebagai cowok pasti ada yang berubah, nggak mungkin nggak. Jadi kalau misalnya kita ngomong pada wanita, itu kan ada otot ya. Jadi abis vagina itu kan sebenarnya ada otot mukos ya, warnanya merah kan di bagian dalam itu kan. Sebenarnya itu lekuknya banyak banget. Jadi kayak berlekuk-lekuk kayak gitu ya, berlekuk-lekuk. Nah setelah bayi keluar, lekukan ini tuh berkurang banyak. Bahkan lebih dari 50% itu berkurang. Jadi secara dindingnya itu pasti ada perubahan. Secara besarnya pasti ada perubahan. Nah, kemampuan dokter SPOG menjahit itu tentu akan membantu. Oh iya? Membantu. Dan juga ada beberapa treatment yang sebenarnya bisa mengembalikan kemampuan dinding ini lagi jadi lebih baik. Salah satunya tadi Kegel. Yang kedua ada beberapa treatment yang membuat dia itu dindingnya itu jauh lebih baik lagi. Oke. Tapi yang jelas pasti berubah dan nggak sama dengan pada waktu masih gadis atau pada waktu masih perawan dulu. Itu sudah pasti ya. Tapi apakah sensasi itu akan mengurangi? Kalau di wanita, jawabannya sebenarnya enggak. Yang terjadi pada Adela ini sebenarnya adalah post trauma. Jadi ada trauma dalam diri kamu sebenarnya. Dan Betul. itu sebenarnya healingnya di kamu sendiri. Harus kamu yang healing. Sebenarnya nggak ada masalah apapun, kenikmatannya tetap sama. Bagi cowok pasti berkurang. Dikit Entah nih. itu 10, 20, 30 itu pasti berkurang. Kerasa ya dok kalau di cowok ya? Aku nggak mau munafik dan aku pikir semua wanita laki-laki di sana ya pasti akan ngerasa, pasti berasa, nggak mungkin nggak. Pasti Terus berasa. cara dokter mensiasati itu dengan apa? Karena kan ada rasa yang berbeda nih dari awalnya. Yang pertama kita sebagai laki-laki harus bersyukur dulu, mensyukuri bahwa yang istri kita lakukan ini adalah suatu hal yang luar biasa dan harus kita terima kasih. Karena sudah melahirkan anak untuk kita, mau berjuang, menjadi istri, jadi ibu dari anak-anak kita. Yang kedua, hal tersebut itu rapat atau enggak itu bukan menjadi kayak tolak ukur. Kalau mau rapat pakai tangan aja, gegem kuat-kuat. Bener nggak sih? Cepitin pintu rapat tuh. Salah satu iya, tapi kan sensasi-sensasi lain itu Iya. bisa didapatkan bukan Nggak hanya harus di situ aja ya. betul nggak sih? Betul. Bisa dengan yang lain gitu loh. Iya, keseruan pada waktu kita berhubungan seksual itu tuh sangat pengaruh banget di situ. Foreplay-nya, Tuh. komunikasi satu sama lainnya, saling menikmati. Jalan menuju ke hubungan intim tuh juga sebenarnya kan bisa dibikin yang nakal-nakal. Aku mau kasih tahu kalian, ini kalau kata-kata yang aku baca ya, tapi aku nggak tahu ya. Nanti minta pendapatnya Adele. Tahu nggak apa yang paling cowok itu suka? Apa? Mungkin beberapa cewek menilainya cowok itu suka itu pada waktu keluar ya, pada waktu orgasme, pada waktu keluarnya sperma ya. Sebenarnya nggak seperti itu loh. Terus? Laki-laki yang mencintai seorang wanita, dia pasti akan suka banget ketika wanitanya menikmati. Ketika wanitanya puas. Setuju. Kayak mendapat. Pride gitu ya dok? Gitu. Ya kan? Gara-gara aku. Pasti gitu kan dok? Ya kan? Soalnya banyak, kalau yang anak-anak muda tuh kan di tongkrongan, kalau cowok ya, dulu ceritanya tuh kalau yang masih muda, kalau di tongkrongan, semakin banyak deretan pencicipnya, itu cowok semakin populer. Ya karena ngerasa kayak, oh aku bisa menaklukkan semua wanita gitu. Oh iya, relate. Iya, jadi kalau misalnya kayak wanitanya itu enak banget atau memberikan pujian, nggak fake atau memberikan orgasme berapa kali kayak gitu ya. Mungkin sampai besok paginya masuk rumah sakit, lemes gitu dok, ya kan? Itu tuh lebih dari sekedar rapet sih, kalau menurutku seperti itu. Iya. Terima kasih dokter sudah memberikan advice yang lain gitu loh. Karena suami-suami itu banyak yang curhat kalau istrinya ada yang curhat. Suamiku berubah semenjak aku lahiran. Nah, itu itu ada artikel ya kalau nggak salah ya. Jadi banyak laki-laki itu bukan hanya artikel, kemarin juga ada kasus tuh gara-gara lahiran, suaminya nggak mau sentuh lagi. Oh Iya, banyak. Nah, apa sih yang harus dilakukan wanita sebenarnya? Nanti baru dari sisiku deh ya. Kalau dari aku pribadi nggak memungkiri ya dok, habis lahiran tuh kita ngaca, kayak aku ngaca, itu kayak, ih, aku tuh gitu dok waktu habis lahiran.
pas ngaca gini kan perutnya masih kembung gede ya, belum yang ini aja menurutku udah lumayan kecil. Kayak bajuku nggak ada yang cukup. Aku kesini aja aku mikir loh, pakai apa aku ketemu dokter Richard? Masa aku pakai daster? Kan aku gitu ya. Masa aku lihat buka lemari masih bajuku yang lama kan. Pakai baju ini ntar lemakku meletet-meletet. Pikiran cewek itu pasti nggak jauh-jauh dari visual. Yang pertama dilakuin apa? Ubah pola makannya. Aku tahu aku nyusuin, aku harus makan banyak, bener kan dok? Tapi kita rubah makan banyaknya dengan makanan yang bergizi. Oke, benar. Kalau menurutku. Tepat. Karena aku ngobrol sama siapa sih katanya, oh sama dokter juga, dia dokter kecantikan juga, terus kita ngobrol, dia bilang kalau rubah makannya jadi makanan yang bergizi. Sebanyak apapun makanan bergizi, semua diserap tubuh. Tapi kalau kamu jajannya seblak, mie, instan, terus Kalori doang yang didapat. tetap lemaknya akan numpuk terus. Tapi kalau kamu makannya jadi yang bergizi, ya nggak bedah-bedah banget lah. Oke. Kalau aku lebih jaga tubuh. Kalau muka, alhamdulillah aku nggak begitu perawatan, nggak yang ngaruh-ngaruh banget. Terus kalau bisa pilih daster yang bagus. Walaupun kamu di rumah aja, carilah daster-daster yang kekinian. Oke. Yang daster-daster ala pelakor yang dijual di online shop itu yang seksi-seksi, pakai daster itu di rumah. Oke, karena gini ya, aku sedikit menjelaskan apa yang Adela jelasin tadi ya. Karena bagaimanapun juga setelah kita lahiran pasti ada perubahan tubuh dan itu nggak bisa kita cegah. Mau siapapun kamu mau Jennifer Lopez sekalipun, kalau kamu melahirkan, kalau kamu hamil ya pasti tetap ada perubahan dalam tubuh. Semakin kamu catch up dari awal, daripada waktu kehamilan, semakin baik hasilnya. Betul. Semakin malas kamu mengerjakan pada waktu kehamilan, makin hancur badan kamu. Tapi apapun itu pasti tetap ada perubahan nih. Sekali lagi tadi Adela sudah ngomong, laki-laki itu adalah makhluk visual ya. Mau bagaimanapun juga, ya makhluk visual banget gitu kan. Tetap dia akan, cowok tetap akan ngelihat fisik dulu dong dok, bener nggak? Sebelum buka-buka yang lain tetap dilihat casingnya dulu dong, iya nggak? Iya. Iya kan? Jadi untuk mengakalinya tadi dengan cara casingnya ya, bajunya, penampilannya, make up, ya itu membantulah supaya nggak hancur, tambah hancur lagi. Kita nggak bilang hancur ya kayak kasihan banget, berubah lebih jelek lagi gitu ya. Jadi kayak salah ya tadi hancur ya. Berubah tapi jadinya lebih jelek lagi. Tapi berubah. Nah, tapi ada saatnya kita tuh mulai memperbaiki diri nih. Kata tadi Adel tadi benar nih, diet, jaga, makan ya. Tahu nggak kebanyakan wanita itu setelah lahiran nggak menjaga diri. Dan akhirnya itu yang salah satu meningkatnya resiko perceraian dan perselingkuhan di Indonesia. Jajan-jajan, ya kan? Berarti mulainya memang harus dari perempuannya ya? Menurutku iya. Untuk jadi apa ya? Jadi perempuan setelah punya anak ini juga serba salah kan? Serba salah dan serba sulit. Mau perawatan ke klinik kecantikan pun nggak semua klinik kecantikan tuh bisa didatangi oleh ibu menyusui. Karena ada beberapa treatment yang pakai bahan kimia, alat-alat bla bla. Klinikku bisa kok. Setuju. Sekalian promosi. Cuman support sistemnya kayak orang di sekitar harus mendukung kita untuk, ayo kamu bisa. Bukan hanya mencemooh gitu loh dok. Dan juga mau dititipin anak. Ya itu. One of them ya seperti itu ya. Kemampuan finansial, waktu, anak juga. Ya itu setuju sih dok. Jadi kalau kalian nikah tanpa pikir panjang tuh salah. Apalagi mau punya anak tanpa mikirin ke situ itu salah banget sih. Karena setelah kalau di porsi cewek ya setelah punya anak semuanya berubah. Semuanya berubah. Tapi bisa nggak bagus lagi? Bisa. Buktinya banyak kok janda-janda yang maksudnya banyak orang yang sudah punya anak tuh bagus. Cantik-cantik. Iya, Sandi Aulia. Iya. Masih tetap. Nikita Willy ya. Mirzani juga cakep. Iya, ya kan? sudah punya anak banyak juga ya. Banyak lagi tuh badannya. Aku komen kan, aku DM. Ya ampun badannya ini Masya Allah aku gitu. Terus kata dia, masa? Kata aku yang baru ngelahirin. Mungkin Adela ini masih baru ya. Karena kan kamu masih menyusui eksklusif kan. Nanti ada saatnya. Istriku juga sama. Kalau mungkin bisa dilampirkan foto istriku dulu habis lahiran. Oh iya dok? Parah loh, gendut banget dan
Tapi dia olahraga. Nah, itu yang aku suka ya. Dia olahraga. Bahkan ketika aku nonton TV kayak gitu, nonton kayak gini, dia olahraga di sini kayak gitu Di di samping samping dokter. aku. Nge-gym Keren. bener-bener dia memang ada niat. Dan sekarang kan kalian bisa lihat ya perubahannya. Cantik ya. Bagus ya. Artinya tuh bisa balik. Bahkan menurutku dia Cantik, jauh kan? lebih menarik daripada pada waktu dia gadis dulu. Tapi cantiknya beda nggak dok? Setelah punya anak sama sebelum punya anak? Menurutku dia jauh lebih menarik sekarang dibandingkan pada waktu dia gadis dulu. Oh, oke. Karena ada bagian-bagian tertentu tuh berlemak tuh kayak jadi lebih Gemes gitu ya? Iya, enak oh, gitu ya. ternyata dokter juga bisa melihat yang gemes-gemes ya? Jadi sebenarnya ini adalah periode sulit bagi wanita, tapi periode sulit itu sebenarnya harus diatasi dan kita tuh bisa comeback asal mau. Betul, setuju kalau itu aku. Jangan tenggelam dengan ketidakmauan tadi. Dengan keadaan ya, jangan. Nggak apa-apa kok ibu-ibu, apalagi kalau, kenapa ya dok, kalau anaknya cowok itu badannya tuh berubahnya lebih parah daripada anaknya cewek. Oke, karena jumlah besarnya juga, hormonnya juga yang berubah. Jadi ya tapi apapun cowok atau cewek pasti badan kita berantakan lah kalau untuk yang cewek pokoknya. Apalagi kamu menyusui loh, nanti pasti akan ada perubahan termasuk payudara juga. Di sini ada treatment aku pernah lihat kok untuk payudara dan bokong. Iya. Sudah mikir ya? Sudah. Nah itu salah satu yang menurutku bagus sih. Karena bagaimanapun juga kalau kamu menyusuin aktif, pasti akan kendur. Kalau sekarang pasti kelihatan lebih gede. Karena kan kenceng ya, asinya ada di dalam kan. Tapi kalau abis disedot 2 jam sama dia tuh berasa kempotnya dok. Kayak, ya Allah, kayak buah isinya diambil, udah tinggal kulit-kulit doang. Kok tetekku jadi gini ya? Gitu. Itu juga yang akan terjadi, pasti akan ada kendornya. Nah itu sebenarnya juga bisa dirawat. Ya sekali lagi kan laki-laki itu makhluk yang visual ya. Banyak laki-laki di dunia ini ngomongnya aja sih. Ngomongnya itu enggak kok. Ya, kamu cantik-cantik aja gitu. Ya kan beda-beda orang ya. Ada orang yang kayak aku, ya kan kita kan tanya ya pasti ya pada wanita ya. Mas gimana mas kayak gitu punya enggak kok aku masih sayang kamu kok aku suka kok aku nyaman-nyaman aja kok ya mungkin nggak mau menyakitin hati wanitanya tapi yang terjadi itu justru mencari di tempat lain. Oke, nah itu bahaya tuh dok. Aduh. Oke, kita akan bahas bagaimana cara menyenangkan laki-laki setelah lahiran. Kamu berhubungan seksual setelah lahiran berapa lama? Aku pengen tanya dulu. Kemarin itu waktu Raila umur 4 apa 3 ya? Setelah nifas. Oke. Nggak beda jauh setelah nifas terus mencoba untuk 3 sampai 4 apa nih? bulan. 3 sampai 4 bulan. Setelah lahiran. Normalnya itu sebenarnya 2 bulan sudah boleh. Oh, aku 2 bulan tuh kalau kegeret di kasur gitu dok, jahitannya masih sakit. Masih Jadi sakit aku ya? nggak Oke. berani. Oke. Bagaimana asupan suplemen suami pada waktu 4 bulan itu? Nah itu dok, gini. Wah, kasih edukasi. Kadang aku aneh sama rumah tangga yang istriku habis melahirkan, jadi aku tidak diservis. Menurutku itu salah kaprah. Karena pertama, cara mengeluarkan sperma dari pabriknya itu nggak cuman lewat alat vital wanita. Ya, tapi bisa dengan tangan, bisa dengan mulut, bisa dengan payudara, apapun itu. Kita juga harus, namanya cowok tuh harus, kalau suamiku tuh harus seenggaknya minimal sehari sekali gitu loh dok. Nggak apa-apa nggak sih ngomong gini? Saya maaf ya. Harus sehari sekali, karena kalau enggak kan akan uring-uringan. Akan mengganggu pekerjaan juga menurutku, karena dia jadi otaknya nggak kreatif kan. Jadi setiap hari ya? Mas, sudah Nggak terus gini juga. Nggak boleh kayak gitu. Tetap harus pakai hati, tetap harus dengan ikhlas. Okay. Tapi caranya macam-macam. Bisa pakai tangan kosong, bisa pakai sabun, bisa pakai minyak, apapun itu kok bisa dilakukan. Dibantulah suaminya untuk ejakulasi, untuk keluar. Oke. Paling nggak 2 hari sekali deh. Kasihan kalau sampai kental kayak odol gitu kan. Aduh, itu kepalanya migrain kali dia. Beku nanti di dalam ya. Kasihan gitu loh. Oke, yang aku pengen tahu kayak gini nih. Kan ada cowok yang mungkin berani ngomong ya. Tapi kayak gimana sih cara seorang wanita, seorang ibu pastinya, atau seorang wanita-wanita di luar sana itu punya inisiatif? Nah itu, kalau aku tuh ada sinyal ya, namanya suami istri itu kan pasti ada chemistry di dalamnya kan. Aku udah ngerasa kalau ini suamiku kok ini ya sensitif, kok dikit-dikit mukanya nggak enak, mukanya jelek banget. Aku sampai ngomong, kamu tuh mukanya jelek banget, aku bilang gitu.
Tapi terus pas aku masuk kamar, udah berapa hari nih, aku lupa gitu. Jadi ada apa ya, sinyal-sinyal yang dikasih secara nggak sadar sama suami kalian. Dan kita harus Harus kalau ini tuh aku udah waktunya keluar, ini udah limit nih. Kok aku nggak dikeluar-keluarin, itu tuh harus Misal jadi lebih sensitif, jadi gampang bete, jadi gerusa-gerusu. Tapi kalau sudah seperti itu jadi lebih harmonis ya, jadi iya, lebih jelas pengertian dong. ya, lebih mudah minta-minta juga ya. Nice gitu, jadi senyum terus. Oh ini ternyata solusinya. Gitu. Oke, biasanya kalau kamu suami yang minta atau kamu yang menawarkan atau bagaimana? Presentasenya 70-30. Dia 70-nya, aku 30. Suamiku yang lebih lebih approach duluan. Oke. Tapi cowok juga suka kali ya kalau ceweknya genit ya. Kalau Ceweknya yang pegang-pegang, Mas mau dikeluarin nggak kayak gitu punya. Aku bantuin ya kayak gitu ya. Suami-suami suka tuh kayak gitu. Lebih sumringah gitu. Oke, ini edukasi ya, bukan ngeres ya. Otak kalian aja yang ngeres ya. Ini edukasi mungkin ya. kalau yang mikir nonton konten ini dan pikiran yang ngeres karena otaknya mungkin segitu aja dok kapasitasnya. Kalau bisa mengambil nilai-nilai yang kita obrolin tadi lebih banyak yang kalian ambil dan mengambil itu jadi sebuah hal yang positif ya berarti otak kalian emang kapasitasnya besar untuk menerima itu semua. Aku lebih mikir gitu dok daripada harus karena ini mikirin pengaruh juga loh ke kebahagiaan rumah tangga. Kebanyakan ada kan orang yang kemarin ada di berita ya, habis lahiran nggak diapa-apain istrinya sampai 8 bulan loh. Itu istrinya sengsara loh dok. Suami lakinya nggak sengsara sih, sudah pasti di luar itu. Iya. Kalau suami 8 bulan mungkin nggak baik-baik aja loh. Mungkin nggak seorang laki-laki yang sudah menikah 8 bulan nggak dikeluarin? Nggak mungkin. Kataku nggak mungkin. Kataku juga nggak mungkin ya kecuali dia kecuali homo, dia tiba-tiba. Itu pun dia pasti cari yang cowok juga, pasti kan kayak gitu kan? Pasti dikeluarin, nggak mungkin. Aku berani taruhan sama siapapun aku cium kakinya deh. Cowok itu seminggu sekali aja itu masih uring-uringan dok. Iya lagi. Iya kan? Meskipun nggak lapor istri ya? Nggak, aduh. Cowok itu emang harus diintilin kemana-mana karena dia tuh masih manja sampai tua. Harus dibantu terus itu. Pasti dikeluarin, nggak mungkin nggak dikeluarin. Jadi kalau misal dalam waktu berapa bulan nggak mau keluarin itu pasti ada something. Iya, antara udah keluar abis. Jadi apalagi yang mau dikeluarin kan? Keluar di mana tuh di tempat orang lain ya? Di tong sampah mungkin. Tong sampah, kamar mandi, tempat pijet, di tisu. Ya kan? Atau di wanita lain. Nah, nggak deh aku nggak mau membahas ke situ-situ dok takut. Oke, tapi kan itu yang kita harus cegah kan. Jadi dalam keharmonisan rumah tangga kita pun juga harus sebagai seorang istri itu harus bisa merespon hal tersebut. Kita nggak bisa kasih, maka kita memberikan dari hal yang lain. Iya, harus komunikasinya tuh harus lancar. Jadi nggak apa-apa kok nanya kalau aku waktu itu nanya sama Marcel kayak, sayang badanku berubah ya, aku nanya gitu. Nggak mungkin dong dia jawab enggak, tak culek mata nih. Udah jelas-jelas badannya berubah. Terus kata dia, iya nggak apa-apa kan kamu lagi mengandung. Tapi aku stretch marknya banyak karena sampai di mana-mana kan dok stretch marknya. Nggak apa-apa, anggap aja itu tato alami. Kan kamu tato besar, jangan ketawa Mas Hans. Ini usaha Marcel untuk menyamankan hatiku karena waktu itu aku bete banget. Tapi kamu merasa lebih please ya, kalau setelah mendengar kayak gitu merasa lebih senang? Iya, karena aku ngerasa kalau suamiku tahu kekuranganku dan dia nerima. Paling nggak berusaha menerima itu, kamu lebih senang ya? Oke, laki-laki yang nonton video ini berpura-pura lah paling nggak. Ya kalau bisa nggak berpura-pura. Kalau bisa setulus hati. Iya. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa setulus hati, seenggaknya ngomong gitu loh. Cewek itu lebih nggak apa-apa jujur yang menyakitkan daripada dibohongin taunya dari orang lain. Aku balikin lagi, untuk ceweknya juga, walaupun kalian ngerasa senang ditipu seperti itu, tapi percayalah laki-laki itu pasti cuma menyenangkan kalian juga. Jadi kita sendiri juga harus sadar diri. Iya, betul. Kalau badan kita gede ya dikecilin. Setuju. Kalau misalnya ada stretch mark ya coba dirawat. Kalau misalnya ada sesuatu ya coba diperbaikin semaksimal yang kita bisa. Iya, jangan terus suamiku udah nerima, ya udah aku gini aja, jangan. Iya. Jangan kayak gitu ya, itu nggak baik. Itu namanya istri durhaka. Kalau kalian muslim ada kok ajarannya di muslim nggak boleh kayak gitu. Oke. Kemarin aku habis baca, ternyata aku nggak ini banget ya, aku masih ngerti agama ternyata. Oke. Setelah lahiran boleh berhubungan seksual,
ada yang berubah nggak? Metodenya berubah jadi lebih enak yang bagaimana? Iya, prosesnya lebih, karena aku tadi worry ya dok, karena ada jahitan, jadi Marcel lebih hati-hati dan lebih pelan-pelan. Karena waktu dicoba pertama kali aku nangis. Karena sakit banget dok. Balik perawan. Parah, sakit banget. Aku kayak ngerasa, titikmu apakah membesar? Aku bilang gitu. Karena itu sakit banget, kayak dirobek dok, perih. Terus aku tak suruh lihat jahitanku baik-baik aja kan. Baik-baik aja, mana jahitannya? Dia nggak ngelihat ada jahitan. Jadi lebih lebih hati-hati, lebih dilihat kan mimik muka enak dan sakit kan mungkin beda tipis ya waktu pengerjaan kan. Yang punya pengalaman juga tulis di kolom komentar ya. Kata-kataku, maaf ya kalau kata-kataku berantakan ya guys. Iya. Waktu pengerjaan itu kan meringisnya kan beda, tapi suami tahu kok ini meringis enak atau meringis sakit yang harus dihentikan. Jadi lebih hati-hati aja sih. Menggunakan pelumas pentingkah? Penting menurutku, karena apalagi wanita yang baru melahirkan dengan trauma, itu pasti sulit becek. Bukan sulit ya, mungkin jauh lebih lama beceknya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena pada wanita itu hormon estrogennya menurun pada waktu lahiran. iya, Karena prolaktinnya meningkat, estrogennya menurun. Jadi kayak berkurang nafsunya. Nafsunya berkurang, jadi Wajar kayak ya, Dok, berarti. pelumasnya juga akan lebih berkurang. Jadi menggunakan pelumas salah satu solusi ya, Sadia. Atau foreplay-nya lebih pinter lah, lebih lama. Aku lebih ke pelumas sih. Pelumasku ada di pinggir kasur. Wow. Ya, karena itu dari waktu aku 9 bulan emang udah ada di pinggir kasur. Oke. Karena sulit waktu 9 bulan kan emang disuruh untuk lebih sering. Tapi kepala bayiku tuh udah dipanggul, jadi pas masukin mentok ya, bok. Marcel pun tuh kayak, sayang aku sungkan, itu kan kepala anak kita gitu. Jadi, nah gimana? Tapi kan disuruh. Kepala anaknya pok. Iya, kasihan. Hey. Tapi kena nggak sih? Enggak lah, nggak kena. Kalau kena udah melahirkan. Waktu di bidan itu, Bercanda gue. Marcel disuruh mas ini mas tangannya masukin ini kepala anaknya, udah bisa dipegang kepala anak. Oke, itu beda. Itu sudah masuk pintu jalan lahir. Itu berbeda, Bu. Kalau pada waktu masih 5 bulan nggak seperti itu. Sampai dia permisi dulu loh kalau waktu 9 bulan mau main. Oke. Sayang, papa sama iya gitu dulu karena takut Railanya kebangun apa gimana gitu kan. Jadi bolong nggak? enggak sih, tak periksa. Tak periksa nggak ada yang dekok gitu sih. Nggak ada yang anakku. dekok ya? Masih Oke. mulus banget. Nanti kita akan segmen spesial itu pada waktu kehamilan bagaimana. Tapi sekarang yang perubahannya itu salah satunya menggunakan pelumas ya. Itu membantu ya. Sampai akhirnya nanti kita menemukan kenyamanan dan akhirnya bisa normal lagi. Gaya-gaya tertentu yang wanita sukai pada waktu setelah lahiran ada yang berubah Nggak ada kan? berubah kalau itu dok. Aku Itu masih nggak ada yang suka gaya berubah. itu. Masih suka gaya itu. Masih suka gaya yang sama. Oke, masih tetap gaya yang sama. Kalau pada laki-laki adakah perubahan? Enggak sih. Kalau sepenglihatanku, di suamiku nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah sama sekali. Oke. Cuman dia kalau udah diturutin, misal hari ini diturutin gitu, tiba-tiba aku mau nurutin hari ini gitu, dia kayak mintanya lebih sering. Oke. Soalnya aku tuh tipe yang ini nggak boleh ditiru ya ibu-ibu. Aku tuh suka manja-manja, habis itu tak tinggal. Nah, suamiku itu iya. Suka bawa cowok kentang. Suamiku tuh sering kentang. Oh, suamimu yang sering kentang atau kamu sering kentangin dia? Ya karena aku tuh nggak ada niat ke sana dok. Jadi aku tuh cuman mau peluk doang, masa nggak boleh dok? Peluk sampai elus. Enggak dok, demi Allah. Aku tuh cuman Suami lu hiper dipeluk aja minta. Sudah minta. Aku tuh suka ngusel-ngusel gitu loh dok. Ngusel di mana nih? Di Ngusel ke ketek, bawah. enggak, di badan gitu, cuman pegang-pegang, kadang ngelus gitu kan, masa istrinya nggak boleh ngelus. Nah dia tuh kadang, sayang kamu tuh loh, kadang terus akhirnya aku nggak boleh ngelus. Oke. Karena dia mudah terangsang. Oke, ngerasa kentang habis itu nggak bisa dapat apa-apa lagi Karena kan? habis itu aku nggak mau. Oke. Enggak, ntar Jahat banget sih. Oke, Del, pertanyaan terakhir mungkin gini ya. Ada beberapa orang itu yang dari cowoknya yang akan merasain perubahan pada istri, entah itu dia segan, entah itu dia ngerasa nggak enak, apalagi lihat lagi ngerawat anak juga, ataupun juga sesuatu hal yang dia ngerasa ini berubah, dia nggak
nafsu lagi atau nggak begitu suka lagi. Kayak gimana sih tips seorang istri untuk berusaha mengembalikan gairah suaminya? Kalau dari aku, kalian nanya nih, kalau dokter nanya, dari aku adalah pertama, kita sebagai istri nggak boleh berpasrah diri. Aku habis lahiran, badanku jelek, ya udah, nggak boleh. Kita akan dituntut ekstra lebih nggak tidur, benar. Karena untuk satu, menjaga anak, dua, merawat diri, ketiga, mungkin kalian mengerjakan pekerjaan rumah sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada celah-celah di mana kalian bisa olahraga, ya udah, olahragalah. Kalau udah bisa ya, kadang ada yang nggak bisa kan. Makan, jangan terus manja, karena aku nyusuin, aku harus makan banyak, tapi semua dimakan. Nggak boleh. Kalian harus makan yang bergizi. Mbak, aku adanya ini tuh kayaknya bisa milih kok. Nggak harus nasi. Tempe itu kan juga protein kan dok. Maksudnya jangan yang instan, seblak, jajan, micinnya banyak, garamnya banyak, gulanya banyak. Bahkan sampai detik ini pun aku tidak minum teh. Teh, gulanya aku kurangin, aku ganti susu. Kopi aku nggak minum, aku ganti susu delay yang kayak gitu-gitu. Aku lebih Nutrisi ya? Iya, walaupun emang badannya nggak langsung 100% kembali ke bentuk semula, tapi seenggaknya nggak bengkak-bengkak amat. Aku dari 62 ke 80. Udah lumayan banget kan itu sepatu juga jadi beda ukuran, aku aneh kan. Terus celana apalagi udah nggak ada yang cucuk. Tapi celanaku nggak aku buang. Aku taruh di lemari biar kalau aku buka aku ingat ini sizeku yang lama. Dan aku pengen size itu nanti. Aku masih pengen size itu. Dan baju juga. Itu sih. Sama tips, dasternya jangan yang batik, kelawar, tidak berbentuk. Boleh batik sekarang lucu-lucu, ada yang warna pink, ada yang warna ungu, hijau, apa segala macam. Pilih yang ada mengandung unsur keseksian. Itu sih. Okay. Sama jangan jorok. Oke. Gitu. Sama mungkin yang satunya lagi sering-sering ya kita genit-genitin suami ya. Bagaimanapun juga kita harus tahu bahwa itu adalah salah satu kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan pria tapi juga kebutuhan wanita. Jadi sama-sama tahu ya. Mungkin aku satu yang aku bisa tambahin tips sih ya. Karena ada satu yang tidak berubah setelah kehamilan. Apa? Rambut. Hah? Rambut. Oh iya? Ya, rambut kan ya, ada yang rontok ya mungkin beberapa ya. Tapi kan maksudnya badan kan setelah kehamilan jadi lebih gendut. Payudara kan pasti ada yang berubah. Vagina kan pasti ada yang berubah nih. Tapi kan rambut kamu nggak berubah. Iya. Rambut kamu bisa cetar kan. Dan rambut itu salah satu alat untuk mempercantik diri. Betul. Dan membuat cowok itu jadi lebih bergairah. Iya, harus bisa dijambak. Kenapa Jadi, maksudnya? Jadi paling sering tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya wanita nih, misalnya kayak Adele nih ya, mau ketemu dengan aku nih, pastikan hairdo, misalnya yang catok. Nah, yang jadi permasalahan adalah bayangin ketika kalian tadi sudah berubah bentuk tadi, pas malamnya juga kan sebenarnya malas ya kita mau kayak out-outan banget ya, udah nggak makeup, bibir nggak pakai lipstick, udah bau ASI ya. bau ASI pula, rambutnya kucel. Nah itu tuh kurang membawa gairah pada laki-laki. Jadi kalau sudah seperti itu, yang kayak kata Adel tadi, kita bersiap diri, rambutnya juga ready gitu kan, ya paling nggak pucet, meskipun nggak makeup sampai ke salon juga gitu. Ya, eyelash extension kan sekarang zaman sudah berubah, ya pakailah lipstick kayak gitu, paling nggak ya bibirnya lebih lembab. Nah itu tuh itu salah satu poin ya? Iya. Oke. Rambut itu berarti tambahan tips dari aku. Rambut ya guys, rambut. Sangat membantu loh rambut itu. Aku aja waktu dari hamil sampai lahiran tetap cat rambut kok dok. Tahu nggak? Katanya apa yang saat posisi apa wanita itu paling cantik? Saat mengikat rambut. Oh, karena kelihatan tulang ininya. Karena pada waktu kita mengikat rambut itu kan kelihatan semua proporsi badannya. Okay. Jadi kayak dari bokong, perut, dada, rambut leher. Iya. Karena itu posisi yang paling mengesankan seksi bagi seorang laki-laki. Artinya apa kalau kita dari situ? Poin-poin itu kan nilai kekuatan. Jadi rambut itu salah satu nilai kekuatan. Anakku nggak boleh ngunci rambut depan cowok berarti. Oke, thank you Adel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu yang mau lahiran. Iya, semoga bermanfaat ya. Semangat ya ibu-ibu. Aku mau buat program dengan Adel. Yeay. Kita mau
balikin Adele lagi ke edukasi seksual Oke. seminggu sekali ya. Datang Boleh. ke tempatku ya nanti ya. Boleh. Kita mau bahas tentang hubungan seksual pada saat kehamilan. Edukasi sih, bukan Iya. ngekas kayak gitu. Karena video kita ditonton banyak orang dan ternyata tuh bermanfaat loh bagi banyak orang loh. Sesungguhnya iya dok. Pasti. Karena mungkin banyak orang yang ketemu aku, ini tentang seks terus nih, tapi kamu bukan pasarku. Ada ibu-ibu atau wanita-wanita yang ternyata butuh loh nonton kontenku tuh karena butuh. Karena dia Mereka nggak akan tahu butuh mau pada cerita kemana. saatnya. Jangan dok. Aku kadang kalau ketemu orang gitu, Mbak Adil aku suka nontonin. Kamu kenapa? Aku tanyain. Kamu kenapa? Kenapa dulu? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Aku nontonin yang ini. Oke. Tapi kalau kamu nontonin yang curhat yang ini, aduh, kamu kenapa? Aku tuh panik sendiri jadinya. Oke, tapi ini kan salah satu jadi masukan untuk ibu-ibu fetis yang bisa meningkatkan gairah. Nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana cara belah duren yang baik. Jadi seks itu bukan cuma tentang beranak pinak, tapi eksplorasi dan rekreasi ya dok. Oke, meningkatkan gelora-gelora asmara. Thank you Adele sudah datang ke sini. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. By the way, aku setiap kali datang ke Semarang, pokoknya Del kita ketemu. Adele kita ketemu. Iya. Setahun sekali ya dok. Setahun sekali pokoknya kita collab. Tapi kita mau collab seminggu sekali nanti. Thank you Amin. Del. Terima Sehat kasih, terus, dokter. mudah-mudahan nambah lagi. Dokter sehat juga. Aku mau kasih tips nih. Terakhir nih. Mungkin kamu bisa tanya dengan aku, dok kapan kita berbenah diri? Sesegera mungkin. Tapi kalau kapan kamu punya anak, sesegera mungkin juga. Karena abis itu mau perbaikin satu kali. Jadi menurut dokter aku harus punya anak lagi. Kalau menurutku ya, akan lebih mudah sih secara strategi. Karena kalau misalnya kamu nunggu 5 tahun lagi, ketika badan kamu sudah rapi, udah bagus, capek. ulang lagi. Benerin lagi. Iya, capek jaga anaknya lagi juga. Oh iya dok. Dokter anak berapa sih? 4 ya? 3. 3. 11, 9, 5. Oh nggak jauh beda. Yang terakhir 4 tahun. Yang terakhir 5 tahun. Dan itu juga nggak terprogram sih. Kalau yang lainnya itu memang kita mau cari ya. Kalau yang ini nggak sengaja aja dapet cukup. Sebenarnya cukup 2 sih. Tapi bersyukur apapun itu. Iya. Lucu-lucu kok. Oke, thank you, bye. Salam untuk suami dan anaknya. Iya. Cukup dengan